Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jurun Muhammad, Stambuk F551 18134. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi-materi mengenai sistem informasi geografis tentunya. Oke. Bagaimana penjelasan materinya? Langsung saja kita ke slide PowerPoint. Oke. Jadi ada beberapa yang akan kita bahas kali ini. Itu yang pertama, sistem proyeksi peta. Terdapat di situ pengertian sistem proyeksi peta, tentunya ada jenis proyeksi peta atau set pemilihan proyeksi peta, dan juga UTM. Nah, terus topik yang kedua yang akan kita bahas yaitu GPS. Terus yang ketiga adalah sistem koordinat. Terus yang keempat adalah analisis sistem informasi geografis itu sendiri. Nah, yang pertama, sistem proyeksi peta. Nah, di sini kita masuk dulu ke pengertian sistem proyeksi peta. Jadi sistem proyeksi peta itu adalah teknik-teknik yang digunakan untuk menggambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan 3 dimensi yang secara kasaran berbentuk bola. Seperti kita tahu, bumi itu berbentuk seperti bola, tapi tidak bulat sempurna, melainkan agak elips gitu. Nah, jadi bagaimana itu sampai dapat dibuat jadi bidang datar, yaitu tentunya melalui proyeksi peta sendiri. Nah, sistem proyeksi peta ini gunanya tadi kan membuat bidang 3 dimensi ke 2 dimensi. Nah, agar mendapatkan bentuk ideal dari 3 dimensi itu diperlukan syarat-syarat berikut gitu. Antara lain, jarak antara titik pada peta harus sesuai dengan jarak realitas. Itu tentu saja menggunakan skala ya. Skala peta biasa kita lihat 1:1000 atau berapa gitu. Terus ada luas area atau wilayah yang yang dibuatkan peta. Terus ada sudut atau arah garis yang direpresentasikan pada peta harus sesuai dengan sebenarnya. Tuh. Misalnya jalan misalnya harus direpresentasikan dengan sebenarnya, gimana lekukannya dan sebagainya. Terus bentuk unsur yang direpresentasikan pada peta harus sesuai dengan bentuk sebenarnya. Tentu saja berdasarkan faktor skala juga. Nah, terus yang kedua itu adalah jenis proyeksi peta. Nah, apa saja sih jenis-jenis proyeksi peta itu? Nah, jadi ada yang berdasarkan bidang proyeksi. Nah, bidang proyeksi itu contohnya itu azimutal, ada flujo, terus ada juga silinder. Terus ada juga yang berdasarkan kedudukan garis bidang proyeksi terhadap bidang datum. Nah, contohnya itu proyeksi normal, proyeksi miring, serta proyeksi transversal atau ekuator. Terus ada juga singgungan bidang berdasarkan singgungan bidang proyeksi dengan bidang datumnya. Nah, di antaranya atau yang termasuk ke dalamnya itu proyeksi menyinggung, proyeksi memotong, ataupun proyeksi yang tidak menyinggung ataupun memotong, ataupun tidak memotong. Gitu. Terus ada ciri-ciri asli yang tetap dipertahankan, misalnya proyeksi ekuivalen, proyeksi konform, dan juga proyeksi equidistant. Gitu. Nah, selanjutnya bagaimana caranya kita untuk memilih proyeksi peta. Nah, di sini ada dua. Sebelum itu kita masuk ke ini dulu. Kenapa sampai kita memilih proyeksi peta? Nah, pertama itu kita lihat dulu kebutuhan peta. Kebutuhannya itu apa? Lihat dulu tujuan penggunaan, dan peta itu apa saja kebutuhannya. Gitu. Terus lokasi geografisnya di mana, bentuknya bagaimana, terus wilayahnya berapa. Gitu. Terus ada juga ciri-ciri atau karakteristik asli yang tetap ingin dipertahankan. Nah, misal kita ingin membuat peta untuk bentangan barat atau timur. Nah, kebanyakan itu menggunakan proyeksi Lambert namanya. Jadi dipetakan dengan sistem proyeksi kerucut, normal, konvert, dan menyinggung titik tengah wilayah yang dipetakan. Kalau misalkan kita ingin membuat pemetaan untuk utara selatan misalnya, nah itu kita gunakan proyeksi Trencher namanya. Nah, proyeksi ini dipetakan menggunakan proyeksi silinder, transversal, konform, dan menyinggung meridian yang berada tepat di tengah wilayah pemetaan tersebut. Nah, setelah kita memilih proyeksi peta, kita harus kenal juga yang namanya Universal Transfer Mercator, atau UTM. Nah, jadi apa itu UTM? UTM itu salah satu sistem proyeksi yang dikenal dan sering digunakan. Nah, posisinya itu horizontal 2 dimensi, X, Y tentunya. Ya, dengan bidang proyeksi silinder, transversal, dan konform, memotong bumi pada 2 meridian standar. Terus seluruh permukaan bumi dibagi 60 bagian. Jadi kita bisa lihat di sini itu 60 bagian. Nah, bagian-bagian itu, yang 60 bagian itu disebut biasa dengan UTM. Nah, terus setiap zone dari UTM itu dibatasi 2 meridian selebar 6 derajat.
Nah, misalnya sini zone 1 dimulai dari 180 derajat hingga 174 derajat, rentangnya itu selebar 6 derajat. Dari 74 ke 80 kita tahu sudah 6 derajat. Oke, jadi itu termasuk zona 1 yang dibatasi 2 meridian. Terus ada zona 2 dari 174 derajat sampai bujur barat sampai 168 derajat bujur barat dan seterusnya hingga ke timur 174 derajat bujur timur sampai 180 derajat bujur timur. Gitu. Terus kita masuk ke materi yang kedua, yaitu GPS. Apa itu GPS? Sebelum kita masuk ke GPS, kita harus mengerti dulu pengertian dari sistem navigasi itu sendiri. Karena GPS termasuk dari sistem navigasi. Oke? Jadi sistem navigasi merupakan sistem yang menandai di mana posisi dan menunjukkan kemana kita pergi, serta bagaimana kita pulang. Gitu. Nah, karena GPS ini termasuk dalam sistem navigasi, maka kita harus juga mengerti apa itu GPS. Gitu. Jadi GPS atau Global Positioning System merupakan sistem yang menunjukkan posisi benda di permukaan bumi secara cepat di semua tempat dan pada semua kondisi dan pada setiap waktunya. Gitu. Jadi apa sih itu fungsi GPS? Gitu. Nah, fungsi GPS itu sendiri adalah menghitung jarak dan arah dari lokasi tempat kita berada. Terus menyimpannya ke dalam sebuah memori, terus menampilkan kekuatan baterai, posisi satelit, kekuatan sinyal. Gitu. Itu merupakan fungsi dari GPS. Nah, GPS ini sendiri dikirim datanya oleh satelit ini. Jadi satelit ini yang mengambil data permukaan bumi. Gitu. Terus kegunaan GPS itu apa? Ya tentu saja sekarang ini sudah sangat kita tahu apa tuh kegunaan GPS karena kita mungkin sering menggunakan ini di handphone milik kita. Kita sering-sering berinteraksi dengan GPS sekarang karena pasti kita sudah pernah menggunakan yang namanya Google Maps. Nah, itu salah satu menggunakan fitur GPS. Jadi kegunaan GPS itu salah satunya itu. Oke. Selain itu ada juga kegunaan lain yaitu sebagai navigasi pesawat, misalnya terus mengirimkan posisi kapal, memantau perjalanan truk kontainer dan kereta api. Itu misalnya pada perusahaan-perusahaan angkutan barang sering menggunakan ini untuk memantau perjalanan. Terus ada sinkronisasi antar BTS atau menara pada jaringan seluler. Terus kita masuk ke cara kerja dari GPS itu sendiri. Nah, cara kerja dari GPS itu, jadi satelit itu pertama itu satelit mengirimkan transmisi data navigasinya dalam sinyal CDMA. Terus sinyal tadi itu menggunakan kode pada transmisinya. Terus sinyal CDMA tadi menggunakan kode pada tiap transmisinya agar penerima GPS bisa mengenali sinyal navigasi GPS tersebut. Nah, terus satelit-satelit ini ternyata dikontrol oleh 5 stasiun di bumi. 4-nya itu otomatis, sedangkan 1-nya itu merupakan stasiun kontrol utama yang mengoreksi dari data navigasi ke satelit-satelit GPS-nya. Terus bagian akhir, nantinya sistem GPS ini akan menampilkan data-data yang diterima oleh alat penerima GPS dalam bentuk gambar yang tersedia di layar atau display. Terus ternyata selain memiliki kelebihan yang sudah kita pelajari tadi, misalnya mengirimkan navigasi ke kita secara tepat waktu gitu, secara real time. Ternyata GPS ini juga memiliki kelemahan. Nah, kelemahan GPS itu yaitu tidak dapat digunakan di tempat tertutup atau terhalang gedung-gedung tinggi. Ya, seperti kita ketahui, GPS ini hanya mengambil permukaan bumi saja, namun tidak bisa mengambil permukaan bumi yang tertutup oleh bangunan atau gedung-gedung gitu. Terus ada jenis baterainya itu AA. Nah, jika baterai habis maka tidak ada cadangan gitu. Terus ada kesalahan untuk menghitung ketinggian itu cukup besar untuk GPS sendiri. Terus tidak cocok untuk membantu sebagai informasi navigasi di daerah pegunungan. Terus topik ketiga itu kita masuk ke sistem koordinat. Oke. Jadi sistem koordinat itu merupakan sekumpulan aturan yang menentukan bagaimana koordinat-koordinat yang bersangkutan merepresentasikan titik-titik. Nah, sistem koordinat ini yang nantinya mengirimkan atau
mengirimkan lokasi dalam bentuk koordinat yang akan menjadi sebuah titik yang akan direpresentasikan di layar dalam bentuk titik atau dalam bentuk titik. Nah, selanjutnya kita ke materi keempat, yaitu analisis sistem informasi geografis. Oke. Jadi, analisis sistem informasi geografis. Apa itu analisis sistem informasi geografis? Nah, jadi tentunya analisis ini mengenai sistem informasi geografis sendiri. Berdasarkan klasifikasi yang ada. Klasifikasi dari analisis sistem informasi geografis itu antara lain ada fungsi buffer, di dalamnya termasuk titik atau outputnya itu titik, garis, dan poligon. Itu masing-masing memiliki fungsi atau memiliki arti masing-masing. Nah, terus ada fungsi overlay namanya. Di situ ada dissolve themes, merge themes, clip one themes, intersect themes, union themes, assign data themes. Terus ada function atau fungsi network. Terus di situ ada route analysis, terus surface area analysis, terus ada closest facility analysis, terus ada origin destination matrix analysis, terus ada fungsi 3D analysis, juga di situ ada digital elevation model. Oke. Nah, mungkin itu saja materi yang saya bawakan untuk sistem informasi geografis kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih telah memerhatikan saya dari awal hingga akhir materi kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.